Semoga yang menjawab salam ibu diberikan keberkahan, kesehatan gitu ya. Jodoh terbaik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari Sabtu ini kita bisa bertemu secara online. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya, lahir dan batin buat kita semua. Kita lanjutkan materinya di masih Excel ya, finansial ya. Ibu izin share screen. Semoga sudah terlihat ya. Kalau ada kendala nanti mengerjakan, boleh ditanyakan di grup atau ada kakak Asdos ya, ada Kak Sasko, ada Kak, siapa yang udah hadir Sasko? Kak Santika kali ya? Ya, tadi Ya. satu ya, itu. Sudah terlihat slide Ibu? Sudah, Bu. Nah, ini mereview ya, karena kan minggu lalu sudah sempat dijelaskan, tapi belum semuanya gitu ya. Fungsi finansial, jadi untuk keuangan. Kalau saran saya sih jangan suka pinjam ke bank ya, bunganya tinggi banget gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika menerima uang 1.000 hari ini, dengan yang 1.000 10 tahun yang lalu, 1.000 yang akan 1.000 di 10 tahun yang akan datang, nilainya berbeda. Kenapa? Karena ada opportunity cost atau biaya kesempatan di situ ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan, kalau kita bilang tingkat bunga. Jadi biaya kesempatan dari menerima 1.000 di masa depan, gitu ya. Kita tarik yang di awal. Kalian mungkin 1.000, zaman saya 1.000 di dulu SD, itu kayaknya udah bisa beli bakso, permen, pisang goreng gitu ya. Kalau sekarang kayaknya 1.000 dapat permen 1 ya. Oke, ini sudah saya bahas ya. Future value, ada nilai rate, tingkat bunga, NPR, PMT, PV ini sudah ya. Untuk yang di periode awal kita set dengan 1, untuk yang akhir adalah 0. Ini juga sudah saya kerjakan ya. Karena sudah mencobanya ya untuk praktikumnya. Saya lanjutkan ke present value. Kemarin saya contohkan apa? Pernikahan ya. Siapa kemarin? Mau nikah sekian tahun yang akan datang. Berapa uang yang ditabung saat ini gitu kan ya. Nah, oke. Nah, prinsipnya sama, Dek. Jadi, untuk PV sama FV itu serupa, ya. Rumus-rumusnya hanya posisinya aja. Nah, ini. Kalau di sini kan FV ya. Kalau yang sebelumnya ininya PV. Ditukar. Tapi ingat, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu sign, tanda, min plusnya. Ingat, hanya antara kita pihak nasabah dengan bank. Yang kedua adalah, masih ingat? Samakan satuannya. Jadi kalau misalkan 3 bulan, semua per 3 bulan, gitu kan ya? Oke. Nah ini sudah ya, minggu lalu PV. Nah kemudian fungsi-fungsi yang lainnya serupa, hanya berbeda posisi aja. Anuitas kemarin apa? Pembayaran atau penerimaan secara berkala, itu paling gampangnya. Di sini diartikan suatu keberlangsungan dari arus kas yang berjumlah sama, yang timbul pada setiap akhir periode. Ya. Oke, nanti kita langsung praktek ya. Ini ada soal-soalnya. Nanti kita coba langsung ya. Kemudian perpetuity itu kalau kita menerima suatu pembayaran setiap periode, entah itu bulan, tahun, selamanya. Jadi kalau kita artikan bisa anuitas yang berlangsung selamanya. Gitu. Jadi ya sampai kita nggak ada gitu ya. Jadi rumusnya PV sama dengan PMT dibagi I-nya. Gitu. Jadi I ini bunga ya, tingkat bunga. Makanya jangan suka pinjem ya. Bunganya luar biasa. Oke, berikutnya ke penganggaran modal. Di sini proses dari perencanaan untuk pengambilan aktiva jangka panjang. Ya, jadi misalkan gini deh, kalau kita ada penawaran dari perusahaan ya, kita mau beli mesin nggak sih? Nah, ketika kita memutuskan mau beli atau tidak, nah kita harus hitung-hitungan tuh. Kira-kira dengan produksi, dengan jumlah konsumen, ini nggak berpeluang nggak, menguntungkan nggak, kayak gitu ya. Itu. Nah ini kita nanti menggunakan namanya NPV, Net Present Value. Bedanya dengan anuitas, kalau anuitas itu kan dia penerimaannya atau pembayarannya berkala. Misalkan tiap minggu saya nabung, tiap tahun saya mencicil, misalkan gitu. Nah kalau NPV itu arus kasnya tidak sama, gitu ya. Itu.
Nah, IRR berpasangan dengan NPV. IRR itu bunganya. Ya, kita nanti coba untuk langsung ke soal ya. Ini teorinya dulu. Oke, sekarang saya coba buka yang soalnya. Kemudian kita coba kerjakan ya. Silakan kalian boleh membuka Excel-nya, mungkin pakai satu lagi device-nya handphone misalnya gitu ya. Yang satu lagi misalnya pakai laptop. Nah, sekarang kita mengerjakan soal yang di modul ya. Soal yang pertama PV, saya akan bantu mengerjakan satu soal gitu ya, setiap babnya, setiap fungsinya, yang lainnya dikerjakan sendiri ya. Oke, saya coba untuk kerjakan soal yang PV. Kalau EV kemarin ada pertanyaan, Dek? Ada kesulitan? Aman? Halo? Aman kah? Aman, Bu. Nggak ada kesulitan? Aman, Bu. Kemarin. Aman ya? Oke. Kita lanjutkan ke soal PV ya. PV itu apa? Masih ingat? Untuk menentukan nilai uang saat ini. Misalkan kalian berencana umroh, berencana haji. Nah, haji misalkan kalau yang biasa berapa sekarang ya? Paling 30-an ya. Karena kan pandemi biayanya sepertinya agak naik ya. Oke, kita coba kerjakan soal yang pertama untuk yang PV, yaitu present value. Ya. Yang lainnya nanti sama ya, Dek ya. Oke. Sudah terlihatkah soalnya? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya. Ini kekecilan apa cukup segini? Cukup? Halo? Cukup, Bu. Cukup ya. Cukup, Bu. Nah, kalian harus ingat ada dua hal, sign tanda min sama plus, yang kedua adalah satuan ya. Pak Samsul berharap mendapatkan uang sejumlah 10 juta pada tanggal 1 Januari tahun 2024 untuk menyekolahkan anaknya. Jika bunga tabungan di bank saat ini 30% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung saat Januari 2019? Kalian perhatikan di sini. Kalau saya menyampaikan berapa lama ya 2019 sampai 2024 itu berarti masuknya ke apa, Dek? Apakah rate, apakah NPER, apakah PMT, PV, EV, apa? Berapa lama? Berarti masuknya ke Periode, Bu. apa? Periode. Iya, periode. Ya. Oke, ini saya coba kerjakan yang soal ini. Jadi kalian buat dulu yang diketahuinya dulu ya. Mana soal Pak Samsul ya? Ini, nah ini. Oke. Sudah terlihat semuanya? Nah. Kita hitung ya. Kalian masih ingat kalau masih bingung rumusnya sama dengan PV? Nah, tulis tuh ada rate pertamanya, NPER, PMT, EV sama type gitu ya. Oke. Setelah di sini dari soal yang ini, oh ini salah ya. Tadi di soalnya 2024, Januarinya 2019. Oke, Dek, adakah yang perlu diubah ke bulan? Dicek soalnya. Nggak ada ya? Ada nggak? Halo? Grace, ada yang perlu diubah ke bulan untuk soal ini? Ininya bukan bunganya. Ya. Berarti semua satuannya dalam bentuk tahun, nggak usah di-convert ya. Rate-nya berapa? 30%. NPER-nya berapa? 2024 dikurangi 2019 ya. PMT-nya di soal Pak Samsul nabung nggak tiap periode atau ngambil uang nggak? Enggak, Bu. Berarti kalau enggak di setnya adalah berapa Devi Anggun? Devi Anggun? Ini tidak hanya fotonya aja kan yang datang ya? Bu. Ya, Berarti berapa? dia kan nggak langsung uang wajib nol, bukan, Bu?
Iya, karena tidak mengeluarkan atau menabung gitu ya, PMT-nya 0. EV-nya di soal future value-nya di sini nggak ada sisa tabungan gitu ya, asumsinya habis. Berarti sorry, kok EV? Sorry, ini EV ya, future value. Pak Samsul berharap gitu ya kan ya, mendapatkan 10 juta. Berarti min atau plus? Mendapatkan. Berarti? Plus, Bu. Hah? Plus. Positif. Ya. Ya. Positif 10 juta. Tipenya? Di soal berapa tipenya? 1 Januari 2024. Berapa? Halo? Kalau yang Satu bukan, Bu. ya good. Ya. Tinggal kita masukkan rumusnya. Ingat ya, plus minusnya. Kebetulan di sini semuanya positif. Ya, PV, kemudian rate, N per, gitu ya. PMT, EV, kemudian type. Nah, seperti ini. Tuh, warnanya kok merah? Minus. Nah, kenapa? Karena di sini soalnya berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Masih ingat ya? Prinsip kalau kita melakukan uang, pasti nilainya negatif. Sehingga benar, soal ini menghasilkan minus 2 juta sekian. Karena kita harus mengeluarkan uang. Bisa difahami sampai sini? Halo, bisa difahami? Paham, Bu. Bisa paham, Bu. Paham, Bu. Aman. Oke, lanjut ya. Soal yang berikutnya. Nah. Oke, silakan dicatat yang punya modulnya. Soal Pak Anwar sama yang berencana menyelesaikan kuliah ini dikerjakan. Ya, udah 1, 2, sudah 2 soal. Ditandai di modulnya. Sekarang soal yang berikutnya NPV. Nah, kalau PV itu kan dia tetap sama arus kasnya. Sekarang NPV, net present value. Jadi berbeda. Contohnya gini deh. Ada Bu Endang akan invest 10 juta pada suatu proyek selama 3 tahun. Nah, ini bunganya ya 10%. Nah, dia ingin mendapatkan keuntungan. Tahun pertama pengen 3 juta. Beda-beda kan ya. Tahun kedua 4,2, tahun ketiga 6,8. Terus nanya, kira-kira untung nggak sih gitu ya? Tentukan proyek ini menarik nggak dan berapa nilai NPV-nya. Kalau NPV-nya positif, berarti dia menguntungkan. Kalau NPV-nya negatif, berarti dia rugi, gitu ya. Nanti ini ada hubungannya dengan IRR, internal rate of return. Sekarang kita kerjakan dulu ya. Di sini, ya udah saya tulis ya, Dek ya. Ini saya hapus dulu. Nah, tadi bunganya 10%. Sini ya. Tahun ke-0. Tahun ke-0 itu kan dia berarti invest. Invest itu kan berarti kita min apa plus, Dek? Min, Kita Bu. ya, minus. Makanya di sini harus dikasih minus tahun ke-0. Nah, tahun pertamanya ingin dapat 3 juta. Tahun kedua 4,2. Tahun ketiga 6,8. Sesuai dengan soal. Gitu ya. Terus ditanya, ini gimana gitu ya, bisnisnya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, maka kita cek di sini NPV-nya sama dengan, kalian tulis ya, NPV, net present value rate. Berarti diklik yang bagian rate-nya. Gitu. Value-nya berarti dari B49 sini ya sampai kalau saya B52. Nanti disesuaikan dengan sel masing-masing punya kalian. Oh, sorry. Nah, gini ya. Nah, gimana, Dek? Hasilnya negatif atau positif? Positif. Berarti untung atau rugi? Untung, tapi untungnya sedikit banget ya. Misalnya ya, Bu, kalau ininya saya ubah, wah rugi. Rugi kan ya? Kalau naik lagi, Bu, tambah rugi. Gitu ya. Nanti kalian bisa atur di sini ya. Kalau modalnya misalkan saya investnya 5 juta, Bu, minus gitu ya. Kalian ubah aja di sini. Nah, untungnya lebih banyak, 5,7 juta gitu ya. Nanti kalian atur ya. Saya kembalikan ke semula. Nanti ini kalian copy deh. Kalian copy ya ke sebelah kanannya. Paste biasa, Ctrl V biasa.
Nah, sekarang kita menggunakan rumus IRR. Apa itu IRR? IRR itu menyamakan, ya, menyamakan. Nanti ini dikerjakan ya soal yang ketiga ya. Nih, itu soalnya NPV-nya. IRR itu menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai setara investasi gitu ya dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih. Nah, bedanya adalah dia ada nilai guess atau perkiraan. Bebas nilainya. Yang penting dia antara 0 sampai 1. Misalkan 0,2, 0,3, 0,4, bebas ya. Ini contohnya kita masukkan ya range-nya di sini. Berarti ini yang diklik deh. Kalau tadi kan NPV-nya, nggak apa-apa, tetap ada rumusnya NPV-nya. Tetap kita ubah yang IRR sini. Sama dengan IRR gitu ya. Nah, values, guess. Berarti values-nya dari sini. Nah, dari tahun yang ke-0. Guess-nya apa? Bebas ya. Tergantung settingnya komputer. Saya coba dulu ya. Kemungkinan 0,2, 0,3, 0,5 boleh. Asal range-nya 0 sampai 1. Nah, udah bener ya. Berarti IRR-nya atau bunganya 16% kalau nilainya akan sama jika bunganya 16%. Gitu ya. Itu untuk NPV sama IRR. Oke. Lanjut. Sebentar. Soal yang berikutnya ya. Nah, oke, sekarang PMT. Masih ingat PMT tadi apa ya? Payment ya atau anuitas. Jadi contoh soalnya gini. Bu Dewi gitu ya. Ingin menyisihkan bonus tahunannya selama 4 tahun untuk membeli motor. Jika bonus tahunannya mulai ditabung 1 Maret 2019 gitu ya, bunganya 30% per tahun, berapa bonus yang harus disisihkan selama 4 tahun. Nah, udah kelihatan nih polanya. Berarti yang ditanya adalah PMT. Nanti kalau di soal harus menentukan dulu kan soalnya pasti nggak mungkin soal PV, soal EV enggak. Harus dianalisis ini pakai fungsi yang mana gitu ya, apakah PMT, apakah PV atau KFV seperti itu. Oke, kita kerjakan ya. Berarti ini yang ditanya adalah PMT. Kita tentukan di sini. Misalnya diketahui gitu ya. Diketahui. Nah, itu dulu aja. Ditanya berarti PMT. Bu, saya nggak hafal. Ya udah gini aja. PMT, oh berarti ada rate and per gitu ya, PV, EV. Berarti di sini ada rate, kemudian ada and per, ada PV, ada EV, ada time. Nah, terus jangan lupa satuan mau dalam bentuk apa nih? Bulan, tahun, minggu, sama sign, tanda. Ya, kita cek. Ini per tahun. Ini tahun-tahun. Oh, berarti semua dalam bentuk tahun. Ini 19 selama 4 tahun. Oke, berarti N-nya adalah 4 tahun, gitu ya. Rate-nya berapa? 30%. Ini. PV-nya. PV-nya nggak ada ya. Dia di soal nggak ada informasi uang dia saat ini. Berarti asumsinya adalah 0. EV-nya kan dia rencana beli motor tuh. Berarti EV-nya 8 juta. Min atau plus? Pertanyaan saya. Dia mau beli motor. Minus, Bu. Iya. Minus. Hah? Kok minus? Dia mau beli motor. Tapi kan dia ngambil uang dulu di bank. Ya enggak? Ingat, acuannya hanya antara nasabah dengan pihak bank. Berarti apa? Plus, Bu. Iya, plus ya. Nah, paling gampang gini. Berarti plus ya, Bu? Iya, plus. Jadi gini, kalau paling mudah ya, EV itu umumnya dia positif. Gitu. Karena dia mendapatkan kan nilai future. Sedangkan PV kalau di sininya ya, di sininya itu nilainya adalah umumnya negatif karena dia nabung, dia apa. Tetapi hasil akhirnya, nah, kalau hasil akhirnya PV berapa uang yang ditabung saat ini berarti nilainya negatif. Ingat, PV kan present. Kalau EV positif gitu ya. Itu yang mudah. Nah, terus tipenya di soal apa? Bulan ya, Maret. Oke, Maret asumsikan 1. Udah sama dengan PMT rate. Sorry. Rate. Kemudian rate
N per PV FV klik ya. FV sama type-nya. Nah, kalian perhatikan. Berarti ini bonus tahunannya, satuannya tahun tadi ya, yang harus disisihkan Bu Dewi selama 1 tahun, yaitu minus 994.000 sekian. Gitu ya. Untuk soal PMT. Ini nomor 23, silakan dikerjakan sendiri ya. Oke. Nanti mengerjakannya gini aja biar mudah. Sheet yang pertama sheet PV, sheet yang kedua NPV gitu ya, sheet yang ketiga PMT dan seterusnya. Oke, berikutnya rate. Rate itu tingkat bunga. Ya. Saya coba kerjakan yang soal pertama. Langsung ya. Nah, di sini rate. Oke. Diketahui sama ditanya. Yang ditanya adalah rate-nya. Bu, apa Bu rumusnya Bu? Nah, gini aja. Kalau masih belum tahu ya, atau belum hafal, nah, oh berarti N per PMT. Oke. Berarti di sini N per PMT ya. N per kemudian PMT, PV, FV, type, satu lagi gas kayak tadi. Ya, gas itu perkiraan, nilainya bebas antara 1 sampai antara 0 sampai 1. Nah, kita cek di sini. Vera ingin nabung setiap minggu. Nah, ini udah minggu. Ingat ya, ini minggu. 10.000 selama setahun. Nah, udah beda. Beda satuannya. Maka paling mudah ubah ke satuan terkecil. Berarti dalam bentuk minggu. Itu paling mudah. Berharap terkumpul uang sejumlah 1 juta pada akhir masa tabungannya. Berapa tingkat bunganya gitu ya? Kalau yang diminta perkiraannya gasnya 0,3. Ini 0,3. Nah, N per-nya 1 tahun berapa minggu? 4, Bu. Berapa? 5. 50. Karena ada yang 1 bulannya 5. Ya. PMT-nya ada nggak? Oh, nggak ada, Bu. 0. PV-nya selama setahun berharap terkumpul uang. Berarti PV-nya nggak ada, Bu. 0. Berharap, nah ini ada. Nah, ya. Tipenya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada di setnya 0. Gitu ya. Udah, langsung aja. Rate. Kemudian N per PMT, PV, FV, type, sama gas. Gitu. Oh, ini kayaknya 0. Sebentar. Kenapa ini? Ibu, payment-nya bukannya 10.000 ya, Bu? Oh iya, PMT-nya, maaf. Ya, iya benar, 10.000. Pak, belum dimasukkan. Ntar, ini ada yang salah nih. Lihat, apa deh? Oh, min sama plusnya belum kita atur ya? Kalau kita nabung, berarti PMT-nya berapa, Dek? Min apa plus? Minus, Ibu. Minus. Good. Ya, minus. Nah, oke. Rate sama ya. N per. Nah, nih. Dah. Ini satuannya minggu. Ingat ya. Saya kasih. Nah, minggu. Berarti kalau tahun berapa, Dek? Kebayang nggak bunganya gede banget ini ya. Ini dikali berapa? 52. Wah. Oke. 2,36% dikali 52. Kenapa jadi ini? Oh, gini aja. Nah, sebentar. Ini salah ya. 2,36. Nah, berarti mudah ya. Jadi 172% itu per tahun. Gede banget bunganya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau ketika ada tawaran, mau mencicil nggak? Misalkan mobil atau rumah, ya kalian hitung aja kayak gini kalau mau ya.
Luar biasa ininya. Oke, berikutnya NPER. NPER itu menghitung lama periode ya. Langsung saya kerjakan. Diketahui ya sama ditanya. Diketahui, ini ditanya. Oke. Vian ingin melipat gandakan uangnya 1 juta menjadi 2 juta. Untuk itu ia menabungkan uangnya pada bank bunga 30%. Berapa lama? Oke, untuk tahun semua ya. Berarti ini konversinya ke tahun. Nah, ditanya apa? NPER. NPER itu apa? Lama ya periodenya. Berarti rate, PMT, PV, FV type. Oke, berarti dimulai dari rate tadi. Rate, PMT, PV, FV type gitu ya. Oke. Nah, berapa rate-nya? Tadi bunganya berapa? 30%. Nah, PMT-nya berapa? Enggak ada ngambil. Oke, PV-nya pertama dia nabung 1 juta, berarti minus. Nah, gitu ya. Jadi 2 juta positif ya. Karena dia nanti mendapatkan uang. Tipenya enggak ada, berarti 0. Nah, sama dengan NPER berarti rate, PMT, PV, FV. Nah, ini bentuknya tahun. Berarti masa lamanya 2,64 tahun, Bu, aneh gitu ya. Udah, caranya gini, dikonversi 2 tahun 0,64 tahun gitu paling mudah ya. Nah, terus ini 2 tahun. Kan nggak ada ya 0,64 tahun ya. Berarti kita konversi 0,64 kali 12. 1 tahun ada 12 bulan. Nah, ini bentuknya adalah bulan. Gitu caranya. Terus 2 tahun dinaikkan ke atas aja. 8 bulan. Jadi berapa lama waktunya? Ya, 2 tahun 8 bulan. Gitu ya. Untuk yang NPER. Oke, terakhir benar ya. Adalah IPMT dan PPMT. Apa ini? Jadi ini jadi gini, kalau kalian pinjam itu kan ada dua hal yang dibayar ya. Gede, makanya harus hati-hati ya. Bunganya sama pokok pinjaman ya. Gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan IPMT gitu ya. Ini bunganya. Kalau pokoknya PPMT, pokok pinjamannya. Contohnya gini. Rina pinjam uang di bank 10 juta dengan bunga pinjaman 35% per tahun. Pinjaman akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Berapa bunga dan pokok pinjaman bulan pertama? Perhatikan ini bulan. Ini tahun. Maka semuanya diubah ke bulan, gitu ya. Oke, saya kerjakan di sini. Diketahui, gitu ya. Kemudian ditanya. Oke. Ini saya yang jadi 2 ya, PMT sama PPMT. Ini tadi adalah bunganya, interest ya. Ini adalah pokok pinjamannya. Oke. Nah, ini aja caranya. Sama dengan IPMT apa? Rate dulu per baru NPER gitu ya. Berarti ini ada rate. Rate kok ada 2 Bu pernya? Iya. Nanti saya jelaskan. PV, FV, FV sama PV type. Nah, gitu ya. Ini ditanya IPMT-nya. Ingat, ini ditanyanya ada 2, yaitu bulan pertama ini sama bulan ke berapa tadi, Dek? 160. Bulan ke 160. Ini saya pindahkan ya ke sebelah kanannya ya. Sini. Ya, ini sama. IPMT sama PPMT-nya. Dah. Tentukan dulu ya. Nah, ingat diubah semuanya ke satuan bulan. Oke, berarti pernya apa? 1. Kenapa 1? Karena ini bulan ke 1. Kalau ini berarti bulan ke 160. Rate-nya kita cek. 35% per tahun. Berarti kalau per bulan 35% dibagi 12. Ini saya convert ke persen ya. Nah, seperti ini. Kemudian periodenya 15 tahun. Ingat, karena satuannya bulan, semuanya harus diubah. 15 kali 12 gitu. PV-nya dia pinjam. Pinjam berarti tadi berapa? 10 juta.
minus ya, karena dia melakukan uang. Ini minus. FV-nya, Dek, kalau kalian pinjem harapannya lunas apa enggak? Lunas dong. Lunas, Bu. Kalau lunas berarti FV-nya adalah 0 gitu ya. Tipenya di soal nggak ada berarti udah. Ini sama ya, yang di sini sama persis, hanya diganti nanti di pernya. Di sini diganti dengan 160. Ya udah. Sama dengan berarti IPMT rate per N per PV EV time gitu ya. Nah, dia lihat ini bunganya itu 200 sekian, gede ya. Lihat pokoknya ya. Nanti kita lihat pokoknya. Ini yang 160. Jadi dia bentuknya ke bawah, mengecil gitu ya. Nah, ini sama gitu ya, sama. Cuma nanti kita ganti dia PPMT. Nah, gitu ya, sama. Sama dengan PPMT berarti rate per N per PV EV AF kayak gitu ya. Nah, dia lihat pokoknya cuma 1000 sekian. Kecil, bunganya 200 sekian. Semakin ke atas nanti bulannya dia semakin naik kalau yang pokoknya. Jadi nanti ada titik temu gitu ya. Kalau bunganya dia bayarnya besar di awal. Nah, nanti kalian kerjakan soal yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus ditentukan dulu. Kalian mau cari apa? Apakah PV, EV? Nah, kita coba bersama-sama. Langsung aja ya. Berapa uang yang harus disimpan? Berarti apa, Dek? Nabila? Nabila? Halo? Nabila? Nabila nanti ketemu saya ya. Dipanggil belum ada chat juga di ini ya. Karisa, nomor 1 yang ditanya apa? Iya, Bu. Ya, Karisa, yang ditanya apa? PV, EV, IPMT, PPMT. Berapa yang harus disimpan? Ayo, nomor 1 apa? Nabila siapa, Bu? Oh, Nabila siapa? Siapa tadi ya? Pokoknya yang ada di sini, nggak tahu tadi Nabila siapa. Nabila ada 2 namanya. Ya udah, yang merasa aja deh. Ya udah. Nomor 1 apa? Yang ditanya, Dek? Belum bisa? Santika, nomor 1 apa yang ditanya? PV, EV, IPMT, and rate. Santika Wahyu Lestari. Halo? Nggak ada juga. Afifa. Nomor 1 yang ditanya apa? Ya, Bu. Itu Anda berencana menyelesaikan kuliah? Iya. Terus berapa uang yang harus disimpan? Berarti yang ditanya apa? Apakah EV, PV? Hah? Bentar. Nilai saat ini, berapa yang harus disimpan sekarang kan? Berarti yang nilai apa? Nilai PV? P, iya. Bukan, good. FV. Iya benar, PV. Iya benar, P. Present. Present ya? Iya, present. Good. Nomor 2, Ice Widya. Ice ada? Ice? Nggak ada. Syifa. Nomor 2 ditanya apa? Syifa? Agra ya betul. Agra Karmelita. Agra, yang ditanya apa nomor 2? Berapa sisa uang Anda yang akan datang? Berarti apa? Evi, Bu. Iya, Evi. Good. Oke, nomor 3. Fariha. Berapa cicilan? Nah, cicilan itu kan berarti per periode ya, penerima
pembayaran secara berkala. Berarti apa? Fariha? PMT. Iya, PMT. Ya, good job. Ya, yang lainnya diselesaikan sendiri. Oke, mungkin cukup hari ini ya pertemuan kita materinya. Semoga ada manfaatnya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Jadi tugasnya mengerjakan latihan yang di modul, sesuaikan. Tadi ada soal FV, PMT, IPMT, PPMT, boleh digabung ya. PMT, PMT. Terus yang soal gabungan, ya, yang soal ada 5 tadi. Oke. Ada pertanyaan? Ibu maaf izin bertanya, itu tadi yang IRR itu soalnya yang dikerjain yang mana Bu? Soalnya kayaknya satu doang soalnya. Yang mana deh? Punten saya lagi. Yang IRR tadi. IRR. Nggak ada soal lagi ya? Ya udah berarti aman. Iya. Berarti nggak dikerjain atau gimana Bu? Ya tetap dikerjakan, kan udah saya bahas. Oh, Jadi yang dicontohin aja ya? yang dikerjakan, yang saya bahas, dan yang belum dibahas. Saya pengen tahu kalian. Oke Ibu. Oke, yuk ya. Masih Bu. Ya, Ibu, siap. Satu lagi. Tadi soal yang nomor 5 belum ya? Oke, Orlin. Hadir? Orlin ada? Orlin ada? Hadir Ibu. Oh iya, nomor 5 apa deh ditanyanya? Berapakah sisa uang? Berarti apa? Yang akan datang 3 tahun lagi. Yang ditanya berarti PV, FV, PMT, rate, and per. Yang akan datang berarti nilai apa? Apa deh? Evi Ibu. Iya, good. Ya, good job. Sip. Oke, berarti sudah semakin paham. Harus nanti semakin banyak latihan. Kalau ada pertanyaan kita bahas di grup. Oke? Cukup ya sampai sini ya. Tetap semangat ya. Kalau ada yang enggak yang sulit boleh ditanyakan ya. Oke, cukup. Saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf tadi ada yang nanya Bu. Ada yang bertanya Bu. Oh, boleh. Aku ingin bertanya untuk deadline-nya kapan ya Bu? Senin ya maksimal ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, Senin jam 7. Ibu maaf. Nanti ini rekordannya biasa nggak Bu di-share di YouTube? Ya, semoga jaringannya lancar. Kemarin sampai malam agak lama, nggak tahu kenapa. Kayaknya ada sesuatu di video kita, jadi agak lama gitu ya. Padahal nggak pakai musik, nggak pakai apa ya. Iya, sama. Mungkin sambil nunggu di comfort, kalian bisa latihan gitu ya untuk hari ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik Ibu. Ibu saya mau tanya. Jadi Boleh nanti ya, jadi nanti yang dikerjain itu yang dibikin di Excel itu cuma soal yang belum dicontohin Ibu kan ya Bu? Enggak, semuanya. Soal yang sudah saya bahas dan yang belum dibahas. Baik, makasih Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi? Jadi misalkan gini, soal Pak Samsul tadi kan udah saya bahas yang PV, dikerjakan lagi, diketahui, ditanya. Nanti nomor yang bawahnya gitu ya. Jadi nanti gini cara mengerjakannya paling gampang. Kalian buat sheet gitu ya. Sheet misalnya di sini ya. Ada soal PMT, kalian buat di sini. Ini soal PMT, dikasih nama, rename PMT. Nanti buat lagi soal PV dan seterusnya. Nah, PMT ini kalau ada 2 soal ya berarti soalnya ada 2 gitu di sheet ini. Itu paling enak ya. Jadi memudahkan kita untuk mengoreksi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat-sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim.